Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Bu, alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu sendiri? Saya juga alhamdulillah baik. Nah, baik Bapak sekarang mungkin apakah ada permasalahan yang ingin Bapak sampaikan dan bisa saya bantu mungkin diceritakan? Ya gini nih Bu ya, saya berusaha untuk menceritakan tentang masalah pembelajaran saya di kelas Bu. Itu saya kan mengajar olahraga ya Bu. Itu dari permasalahan atau yang saya ingin ceritakan di sini adalah para peserta didik itu ada sebagian yang cenderung kurang semangat atau kurang aktif dalam mengikuti pelajaran olahraga yang saya ajarkan mungkin begitu. Terus kadang pasif dan mereka itu kurang bersemangat gitu. Untuk pembicaraan yang telah kita lakukan hari ini, kira-kira apa tujuan atau target yang ingin Bapak capai gitu berdasarkan permasalahan yang tadi anak yang kurang aktif dan kurang minat ya terhadap pembelajaran PJOK? Ya mungkin target yang saya ingin capai yaitu semua peserta didik itu bisa terlibat aktif ya Bu dalam pembelajaran saya dalam olahraga. Dan mungkin untuk sarana prasarana atau metode pembelajaran bisa saya kemas ke depannya lebih menarik lagi supaya menarik minat peserta didik ya Bu. Kira-kira sekarang menurut Bapak berdasarkan pengalaman Bapak di sekolah, adakah salah satu materi, bukan materi sih, kayak model gitu ya, model pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu bersemangat mengikuti PJOK? Kira-kira ada nggak tidak Pak? Atau kayak metode pembelajaran yang bisa menarik minat dan keaktifan anak-anak gitu di sekolah, misalnya menggunakan metode apa gitu Pak, kira-kira ada nggak yang semuanya itu jadi aktif, oh, jadi semangat gitu belajar PJOK, ada tidak Pak? Oh, ya mungkin kalau dikemas dalam permainan-permainan game-game gitu, anak-anak itu menjadi lebih tertarik Bu, menurut pemahaman saya. Tapi dan apa namanya itu ice breaking ya bisa itu meningkatkan semangat belajar mungkin Bu. Nah, kira-kira permainan seperti apa Pak yang pernah Bapak laksanakan di sekolah Bapak? Ya kalau dalam permainan itu seperti kalau permainan bola besar materinya mungkin saya ambil seperti bola poli. Kalau di kelas 4 itu sudah ada permainan bola besar, bola poli. Saya melakukan permainan yang dimodifikasi mungkin Bu dari pemanasan dulu dikemas supaya anak-anak lebih tertarik dan menarik. Saya kemas melalui permainan seperti bola berangkai atau bola yang ya diberangkaikan kepada temannya dari depan ke belakang gitu Bu. Nah itu tapi apa namanya itu pembelajaran menjadi lebih menarik gitu Bu kepada anak-anaknya. Iya, baik Bapak. Bapak berarti benar tidak kalau dalam pembelajaran PJOK itu dikemas dalam sebuah permainan itu sangat memungkinkan ya Pak ya? Iya Bu, mungkin. Oh, menurut Bapak, bagian mana yang bisa Bapak paling perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan agar tadi tujuan tadi semakin aktif bisa tercapai? Oh ya, mungkin potensi yang perlu saya kembangkan yaitu melalui pengemasan metode pembelajaran yang lebih menarik peserta didik Bu, supaya peserta didik itu terlibat aktif ya, bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran olahraga ya Bu. Itu potensi yang saya ingin kembangkan adalah mungkin tentang metode pembelajaran yang menarik supaya anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran Bu. Apa nanti indikator bahwa tanda Bapak sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan di awal?
Ya, indikator mungkin yang bisa tercapai yaitu proses pembelajaran bisa menarik murid ya Bu, bisa murid terlibat aktif, itu tujuan dari saya mungkin sudah tercapai dari yang tadinya murid tidak semangat menjadi semangat, terus yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Itu merupakan eh, tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran saya, Bu. Baik, jadi tadi indikatornya adalah menarik minat murid sehingga murid terlibat aktif dalam pembelajaran, ya Pak ya, betul? Ya. Nah, terkait dengan tujuan dan indikator yang Bapak sampaikan gitu yang barusan. Nah, jika 10 itu menyatakan bahwa pembelajaran Bapak ini sudah bagus sekali. Nah, dan 0 itu adalah pembelajaran Bapak belum memenuhi indikator yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kira-kira sekarang Bapak berada di nomor berapa pembelajaran Bapak sekarang? Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan angka dari 0 sampai 10, saya kasih nilai mungkin di antara di tengah-tengah ya Bu, 7,5 Bu. Mungkin itu karena 7,5. ya karena proses mungkin dari apa namanya itu dari pembelajaran tersebut belum maksimal gitu bisa dicapai untuk tujuan dari yang ingin saya sampaikan itu. Oh iya, baik Bapak. Nah, tapi tadi mungkin Bapak menyatakan bahwa nilai Bapak kan 7,5, berarti ada 2,5 yang belum tercapai, mungkin ya tadi Ya, ya. keaktifan. Nah, tapi apakah Bapak bisa dijelaskan lebih lanjut tidak? Nah, dari nilai 7,5, apa kekuatan Bapak selama ini sebagai guru PJOK yang bisa menjadi guru yang baik menurut Bapak gitu ya selama ini? Kira-kira apa saja kekuatan Bapak gitu selaku guru PJOK? Ya, kekuatan yang saya miliki menurut diri saya sendiri adalah menjadi pemimpin pembelajaran ya Bu, yang berpusat pada murid mungkin ya Bu. Terus bisa kadang di kelas-kelas yang lain saya sebagai guru olahraga selalu dirindukan kehadirannya sama mereka ya Bu. Terus kalau tidak hadir itu selalu ditanyakan atau Bapak kemana? Terus Pak olahraga gitu ya Bu. Jadi mungkin untuk apa namanya tadi Kekuatan. kekuatan saya itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas mungkin ya Bu. Ya. Itu selanjutnya Bapak kira-kira nih untuk selanjutnya Bapak ingin meningkatkan menjadi angka keberapa nih dalam minggu depan ya Pak ya? Nah Iya. untuk minggu depan kira-kira Bapak ingin menilai diri Bapak kira-kira berapa? Untuk menentukan diri saya 1 minggu ke depan mungkin saya tidak 10 dulu ya, karena kalau 10 mungkin saya sudah sempurna ya Bu. Saya targetkan ke angka 9 dulu ya Bu, mungkin segitu. Ya baik. Nah angka 9 yang tadi Bapak sampaikan mungkin bisa lebih dijelaskan seperti apa ya itu Pak? Ya angka 9 itu saya menjadi apa namanya, guru yang bisa memberikan materi yang bisa dipahami sama murid, murid bisa mengerti yang tadinya tidak bisa mereka menjadi bisa, dan murid menjadi pengen tahu gitu lebih tertarik lagi, lebih meningkatkan kompetisinya, kompetisi materi yang saya berikan dari materi-materi atau tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan dan dari proses angka 9 tersebut itu ya itu tadi ya Bu, saya berharap anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dari materi praktek atau teori yang saya terapkan kepada mereka. Oh baik Bapak. Berarti dari hambatan yang sudah Bapak sampaikan, baik dari sarana prasarana maupun
dan lainnya gitu ya yang mendukung meningkatnya minat keaktifan murid dalam pembelajaran PJOK gitu ya. Sudah Bapak berikan solusi ya tadi ya Pak ya. Jadi tadi katanya dimodifikasi jika bola yang tidak ada dengan bola yang lain gitu ya, atau Iya, dimodifikasi dengan alat atau bahan yang mungkin yang penting minimal tahu gerak dasar dari materi yang akan Bapak sampaikan, mungkin seperti itu ya Pak ya. iya Bu, gitu. Nah, kemudian kira-kira selanjutnya rencana utama dalam mencapai tujuan dari berdasarkan tadi ya kita sudah mengidentifikasi hal-hal kekuatan Bapak, hambatan, kemudian peluang-peluang, hal yang sudah Bapak lakukan. Nah, kira-kira sekarang selanjutnya untuk di minggu depan apa nih rencana utama dalam mencapai tujuan Bapak meningkatkan minat dan keaktifan murid saat pembelajaran PJOK? Ya. Ya, untuk rencana kedepannya untuk mencapai tujuan tersebut saya mempersiapkan mungkin tadi yang telah disampaikan di awal yaitu RPP mode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nanti supaya kebutuhan peserta didik itu bisa tercover dan semuanya dari minat belajarnya dan gaya belajarnya. Dan untuk media pembelajaran mungkin saya siapkan dari awal untuk proses pembelajaran olahraga supaya materi pembelajaran itu bisa tercapai dan anak-anak lebih tertarik mungkin dengan melihat media pembelajaran yang sudah disediakan. Mungkin anak-anak itu apa menjadi penasaran ya Bu. Ya itu saya ingin mempersiapkan yang pertama yaitu modul ajar kalau sekarang ya yang berdiferensiasi dan bahan ajar yang menarik untuk peserta didik gitu Bu. Nah, Ya. lalu kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan nih Pak nih ya, supaya ini sesuai tadi ada modul ajarnya, ada media pembelajaran, ada metode pembelajaran yang menarik, kemudian juga ada modifikasi apabila alat peraganya terhambat. Nah, kira-kira gimana nih untuk mencegah gangguan ini tidak terjadi? Ya, untuk mencegah gangguan tersebut mungkin saya apa itu namanya menyiapkan dengan skala prioritas ya Bu untuk mencapai tujuan tersebut dan saya persiapkan ya sedetail mungkin atau semampu mungkin agar tujuan tersebut bisa tercapai ya Bu gitu mungkin dan dipersiapkan segala sesuatunya ya Bu gitu untuk kedepannya gitu Bu. Nah, kemudian, lalu untuk pembuatan modul ajar dan mempersiapkan media, kira-kira mulai kapan Bapak untuk mempersiapkannya? Ya mungkin saya akan secepat mungkin ya Bu untuk membuat media pembelajaran tersebut dengan melihat referensi-referensi baik di Google maupun di rekan sejawat. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat mungkin saya untuk mencari ide-ide baru dari mereka ya secepatnya Ibu saya akan mempersiapkan persiapan pembelajaran tersebut Bu, baik dari modul ajar maupun dari bahan media bahan apa namanya bahan ajar ya Bu gitu. Nah, ya. Nah, lalu apa yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan bahwa besok Bapak cari ide, kemudian lusa membuat modul ajar? Kira-kira apa yang bisa Bapak pastikan bahwa ini bisa berjalan? Ya, saya positive thinking aja ya Bu dan saya bahwa pembelajaran tersebut bisa tercapai dan bisa saya siapkan merujuk pada profesionalisme saya kompetisi guru berarti harus dari 4 kategori kompetisi guru mengambil guru yang harus profesionalisme berarti saya harus menggali potensi kekurangan saya tersebut ya saya bisa dengan mencari ilmu atau mencari referensi-referensi sekarang banyak internet mungkin kalau saya kurang paham bisa lihat di internet dan bisa bertanya kepada rekan sejawat melalui kelompok kerja guru olahraga. Mudah-mudahan selanjutnya masalah yang Bapak
rasakan, bisa dipecahkan dengan strategi dan rencana aksi yang sudah kita susun, begitu ya Bapak ya? Iya, Nah, baik. mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik serta tujuan bisa tercapai, seperti itu Bapak. Iya, baik, Bu. Terima Terima kasih kasih. Pak Kama. Sama-sama, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Kama. Gimana Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Tadi saya menerima WA dari Ibu ya. Ibu ingin bercerita katanya kepada saya. Ibu sebenarnya mau menceritakan apa nih? Oh gitu ya Pak ya. Saya ini Iya, ada masalah nih Pak nih di kelas gitu ya terkait dengan permasalahan bahwa di kelas saya ini ada 33 orang siswa di mana minat bacanya itu kurang Pak. Jadi ada 2 orang yang memang kan saya di kelas 5 nih Pak, iya, tapi ada 2 orang yang belum bisa baca. Kemudian ada 6 orang yang pemahaman bacaannya itu kurang. Jadi kalau misalnya ada teks, kemudian mereka menjawab pertanyaan, itu mereka tidak bisa sama sekali gitu. Malah menuliskan sebuah kata saja juga kesulitan seperti itu. Nah, ketika ada bacaan gitu ya, ketika ada bacaan hanya 50% murid yang bisa menceritakan ulang apa yang dia baca. Jadi sekitar 17 orang yang bisa, sisanya memang kesulitan untuk pemahaman literasinya gitu, seperti itu, Pak. dari permasalahan tersebut, target atau tujuan apa yang sebenarnya ingin Ibu capai gitu, Bu? Nah, tujuan yang ingin saya capai di sini adalah semua murid di kelas saya ini bisa membaca gitu ya, Pak ya. Nah, jadi Iya. yang itu bisa membaca dan juga pemahaman bacaan dari teks itu mereka bisa paham apa maksud dari teks tersebut, seperti itu, Pak. Oh, ya. Terus ada strategi khusus terhadap kedua siswa tersebut yang Ibu itu untuk supaya bisa siswa tersebut bisa terlibat aktif gitu, Bu? Jadi mungkin selama ini saya baru karena mungkin saya memberikan bimbingan terlebih dahulu terkait dengan murid yang belum bisa baca gitu. Jadi ada bimbingan di luar jam pelajaran karena jika di dalam pelajaran kan kita fokus kepada siswa yang lain gitu ya. Ya, pasti dalam pembelajaran tersebut kita harus bisa memenuhi kebutuhan semua murid kan. Nah, jadi untuk yang 2 orang tersebut diberikan bimbingan terlebih dahulu. Nah, selain itu untuk yang pemahamannya kurang, jadi setiap pembelajaran itu diberikan scaffolding gitu. Jadi, metode pembelajaran di mana dituntun kemudian diberikan bimbingan lebih banyak daripada yang lain gitu. Oh ya. Terus untuk metode tersebut, apakah Ibu sudah merasakan hasilnya apa belum, Bu? Nah, jadi kan memang baru dilaksanakan ini sekitar 1 bulan terakhir ya, Pak, ya. Ya. Jadi, memang ada peningkatan dari literasi murid yang 2 orang yang belum bisa baca tersebut, yang awalnya hanya hafal, menggabungkan 2 huruf gitu, Pak, ya. Nah, sekarang sudah bisa, menggabungkan suku kata gitu. Jadi kalau sekarang sudah ada peningkatan seperti itu. Tapi memang, perkembangan 2 orang ini memang sulit sekali gitu, Pak, memang lambat gitu. Karena kan ini udah kelas 5 ya, umurnya juga udah 11 tahun, tapi memang untuk membaca, kata apalagi katanya panjang itu kesulitan gitu, Pak, seperti itu. Oh iya, Bu. Begitu ya, Bu. Terus dari permasalahan tadi mungkin Ibu juga mempunyai apa namanya itu
kekurangan atau kelebihan ya Bu dari Ibu sendiri, menurut hal tersebut apa yang perlu ditingkatkan atau dalam potensi diri Ibu untuk mengatasi dari masalah tersebut? Iya, dari permasalahan tersebut mungkin selanjutnya, bisa saya melakukan sebuah, apa ya, langkah-langkah gitu ya, Pak, ya, untuk Oh iya. membuat program supaya nanti bimbingan kepada murid yang tidak bisa baca ini dilakukan secara konsisten dan juga, secara berkala gitu terus-menerus. Walaupun memang hasilnya ini lambat, kemudian juga jangka waktunya lebih lama, tapi, tujuan akhirnya kan tadi ya bahwa, 2 orang tersebut akhirnya bisa, membaca. Kemudian di kelas saya juga, yang tadi cuma 50% pemahaman dalam bacaannya juga bisa meningkat gitu, seperti itu, Pak. Ya tadi Ibu bicara tentang program ya Bu, bisa dijelaskan mungkin salah satu program yang Ibu akan jalankan ke depannya, itu seperti apa Ya. programnya gitu Bu? Baik, yang Misalkan. pertama mungkin programnya saya akan membuat bimbingan di luar jam pembelajaran khusus untuk murid yang tidak bisa membaca, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk murid yang memiliki pemahaman bacaan yang kurang gitu. Nah, ketika pembelajaran materi mata pelajaran apapun kan pasti ada teks ya, Pak, ya. Nah, jadi teks tersebut dibaca sedikit demi sedikit, kemudian diberikan pemahaman menurut bahasa mereka sendiri, apa maksud dari, kalimat atau paragraf yang sudah mereka baca gitu. Jadi memang secara bertahap sedikit-sedikit, yang penting mereka paham apa yang mereka baca, gitu. Oh iya. Eee, dari permasalahan tersebut ya, apa situasi ideal yang Ibu harapkan gitu ya Bu, dari permasalahan tersebut? Nah, situasi yang ideal yang saya harapkan, murid bisa membaca semuanya, kemudian juga, memahami apa bacaan yang telah mereka baca, gitu. Jadi mereka Oh, bisa, menceritakan kembali atau menjawab pertanyaan terkait dengan teks tersebut, gitu, Pak. mmm, oh siap Bu. Ya tadi Ibu sudah menjawab ya. Terus Iya. apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk dapat mewujudkan situasi ideal tersebut tadi Bu ya? Iya, untuk, mencapai situasi tersebut, nah di sini mungkin saya juga selain melakukan bimbingan individu di luar jam pelajaran, saya juga berkoordinasi dengan orang tua murid supaya nanti orang tua murid bisa membantu membimbing di rumah gitu. Walaupun misalnya dilakukannya hanya 30 menit, tapi jika dilakukannya secara konsisten terus-menerus gitu, maka akan berdampak kepada murid. Nah kemudian juga, di sini setiap pembelajaran gitu, mata pelajaran ketika, membacakan sebuah teks, maka ada beberapa murid yang diminta komentar terkait dengan, bacaan yang sudah mereka baca. Bisa dengan, "Apa maksud dari bacaan ini?" Atau, "Siapa tokohnya?" Gitu. Jadi hal-hal sederhana yang penting mereka paham apa maksud dari teks tersebut, gitu, Pak. Oh iya baru. Oh jadi untuk indikator keberhasilan yang sudah diselesaikan dari permasalahan tersebut yaitu anak-anak tadi menurut Ibu ya menjadi mengerti tentang atau paham tentang teks bacaan ya Bu, gitu ya? Iya, betul, Pak. Nah, Heeh. kemudian juga, bisa dengan sitek bacaannya itu kalau yang anak kesulitan membaca, ya kalau misalnya ada pembiasaan-pembiasaan di sekolah, kayak kalau di sekolah saya pembiasaan literasi itu setiap hari Rabu. Nah, jadi kalau pembiasaan membaca sebelum pembelajaran gitu, nah jadi untuk anak yang memang belum lancar membaca dibantu dengan buku bacaan yang memang banyak gambarnya, seperti itu, Pak. Biar mungkin menarik, kemudian anaknya mau untuk membaca. Oh baik ya, dari pembiasaan, literasi ya yang yang ada di sekolah Ibu ya, tadi, Iya, Pak. bisa ya, terus baik. Kalau dihubungkan dengan skala sampai 10 gitu ya Bu, eee, untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya tadi yang belum lancar membaca, Ibu memposisikan keberhasilan, diri Ibu dalam apa namanya tadi,
eh, rencana atau strategi itu, Ibu memposisikan Ibu di angka berapa ya Bu? Untuk keberhasilan eh, strategi Ibu tadi dalam mendidik anak yang belum lancar membaca tersebut. Kalau berdasarkan asesmen awal yang sudah saya lakukan gitu ya, kemampuan literasi murid di kelas saya ini berada di nilai 6, Pak. Masih di nilai 6 gitu ya, karena memang yang mencapai memahami teks itu hanya 50%-nya. Nah, kemudian angka 6 ini karena memang masih sedikit yang paham, kemudian juga banyak yang yang asesmen awalnya itu rendah, dan juga ada 2 orang tadi yang belum bisa baca seperti itu. Jadi masih dinilai 6, Pak. Oh, jadi Ibu menempatkan dari skala 1 sampai 10 kalau dinilai itu Ibu memposisikan di posisi 6 ya, karena hampir 50-50 ya Bu mungkin? Iya. Oh iya. Sedikit lah Pak, agak Oh ini. sedikit. Baik Bu, untuk kedepannya ya, rencana Ibu mau meningkatkannya ke angka berapa Bu? Kalau saya Nah, boleh tahu. untuk selanjutnya mungkin saya akan menaikkan ke 8 lah Pak, 8. Oh 8 ya. 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 Angka 8 itu seperti apa Bu maksudnya? Nah, 8 di sini murid bisa membaca, seluruh siswa 33 orang siswa ini bisa membaca semuanya, dan 80% bisa memahami bacaan yang terkait dengan materi pembelajaran, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Yang 20% itu peluang apa saja mungkin yang dimiliki dari yang sisanya dari yang 20 yang dua Ya. lagi yang mencapai 10 itu. Nah, mungkin kalau yang belum mencapai target yang 20% ini, mereka sebetulnya bisa, karena mereka sudah bisa baca sebetulnya ya Pak ya. Yang menjadi permasalahan adalah minat mereka untuk membaca. Nah, berarti untuk Peminatnya selanjutnya ya. gitu, melakukan sebuah strategi-strategi yang bisa membuat minat anak itu meningkat. Bisa dari bahan ajar atau buku yang memang menarik, banyak gambarnya, kemudian juga melalui permainan-permainan mengharuskan anak untuk membaca gitu. Nah, jadi ketika anak membaca sebuah teks, anak tersebut berusaha untuk memahaminya gitu. Nah, jadi akhirnya yang 20% ini yang sudah bisa baca bisa paham dan terbiasa untuk memahami sebuah teks, seperti itu Pak. Oh iya, begitu ya Bu. Terus tadi selain program literasi untuk meningkatkan peluang anak-anak tersebut terhadap minat membaca, apakah ada hal lain yang Ibu mungkin lakukan, misalkan seminggu ditambah lagi berkunjung ke perpustakaan itu, apakah itu ada Bu? Oh iya. Nah, Hal-hal yang kebetulan baru? sekarang ini memang di perpustakaan di sekolah saya lagi perbaikan Pak, dapat rehab gitu perpustakaannya. Nah, memang ini juga sudah menjadi salah satu strategi langkah-langkah pelaksanaan saya gitu untuk menyelesaikan permasalahan, karena di kelas itu kan ada sudut baca ya Pak ya. Nah, Oh jadi di iya. tiap kelas ada sudut baca, jadi membacanya setiap istirahat atau boleh dibawa ke rumah dari buku-buku yang ada di sudut baca gitu, karena memang kami terhambat perpustakaannya yang sedang direnovasi, seperti itu Pak. Oh, jadi perpusnya sedang direnovasi ya Bu ya, tadi saya Iya, bilang. betul. Dengan melakukan, misalkan anak bisa membawa buku ke rumah ya masing-masing ya Bu, untuk meningkatkan minat baca mereka ya di rumah ya, mungkin ya itu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Terus dari itu yang Ibu sampaikan, dari tujuan-tujuan yang Ibu dari dibilang awal tadi, apa saja kekuatan yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Gitu Bu. Baik Bapak, jadi memang di sekolah saya ini jumlah buku yang
seperti ensiklopedia, terus kemudian gambar-gambar buku yang untuk anak-anak gitu, cukup banyak Pak, sebetulnya sarana prasarananya sangat mendukung gitu. Namun karena mungkin tadi, saran Bapak gitu ya, ada jadwal perpustakaan itu sangat baik Pak. Jadi memang, sepertinya anak itu perlu motivasi untuk dijadwalkan, misalnya di sudut baca ini kan kita biasanya saya gitu ya, biasanya cuman nanti istirahat sambil baca ya gitu, nanti pulang sekolah bawa buku yang sesuai keinginan kamu. Nah, mungkin nanti selanjutnya saya ingin karena kekuatan banyak buku nih, jadi nanti selanjutnya saya akan lebih menjadwalkan gitu. Di dalam 1 minggu ini ada target bahwa anak harus memahami 1 buku misalnya atau dalam 1 bulan mungkin gitu. Nah, nanti itu yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi lebih dijadwalkan terkait dengan, target bacaan yang bisa mereka baca gitu, Pak. Oh ya. Oh ya begitu ya Bu. Terus yang menjadi hamba Assalamualaikum, kita ketemu di main room.